Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan Seni Musik akan menjelaskan tentang tempo beserta jenis-jenisnya. Video ini kami buat guna untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Seni Musik SD. Di sini ada 4 pemateri, yaitu yang pertama Intan Pandini Aci yang akan menjelaskan tentang pendahuluan, yang kedua lalu Muhammad Alditya yang akan menjelaskan tentang kegiatan inti, dan yang ketiga M. Ikromul Wirdi yang akan menjelaskan kegiatan inti juga. Kemudian yang terakhir ada saya sendiri, Lolita Yulis Puspita, yang akan menjelaskan bagian penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, gimana kabarnya hari ini? Pasti kalian semua baik-baik saja kan? Ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Jadi, kalau Ibu memanggil, kalian langsung menyaut hadir ya. Oke. Yang pertama, Lolita Yulis Puspita. Iya, hadir. Terus, lalu Alditya. Ya. Terus Ikromul Wirdi. Oke, jadi semuanya sudah hadir kan? Iya, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jadi kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi pada hari ini. Jadi, materi pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang tinggi rendahnya nada dan suatu tempo. Jadi, kalian ada yang tahu nggak apa itu perbedaan dari tempo dengan nada? Ayo, siapa yang bisa? Oke, jadi nada adalah tinggi rendahnya musik atau lagu, sedangkan tempo yaitu cepat lambatnya irama. Sedangkan nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal. Tempo adalah ukuran kecepatan pada birama lagu. Nada lebih fokus pada tinggi rendahnya suara, dan sedangkan tempo fokus pada cepat lambatnya ketukan. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu dengan melakukan pembahasan terkait makna tempo dan tinggi rendahnya suatu nada, siswa mampu menjelaskan terkait tempo dan tinggi rendahnya suatu nada. Yang kedua yaitu dengan menyanyikan lagu, siswa mampu mempraktikkan tempo, lambat, sedang, dan cepatnya suatu nada atau lagu. Nah, itulah tadi tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu dari sorak-sorak bergembira untuk menambah semangat kita dalam mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin lagu sorak-sorak bergembira ini. Ya, silahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tempo, nada tinggi dan nada rendah. Pertama, kita akan membahas yakni apa sih tempo itu? Apa itu tempo? Tempo menjadi sebuah ukuran yang akan menyatakan cepat atau lambatnya sebuah musik dimainkan. Musik, lagu, atau komposisi tidak akan memiliki kecepatan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Sangat penting bagi kita semua, bagi anak-anak semua, dan juga penikmat musik
untuk mengetahui seberapa cepat sebuah lagu dimainkan. Tempo dari sebuah lagu bisa kalian temukan di atas sebelah kiri atau kanan dalam lembaran sheet lagu, baik pada lagu notasi balok maupun notasi angka. Musik pada dasarnya terdiri atas ketukan-ketukan, oleh karena itu kecepatannya dapat diukur dengan satuan BPM atau beat per minute. BPM atau beat per minute ini adalah satuan ketukan per menit yang menggunakan angka untuk menunjukkan seberapa cepat atau seberapa lambat sebuah lagu harus dimainkan. Kita semua bisa ambil contoh dari misalnya si A akan memainkan lagu dengan tempo 80 BPM. Itu artinya dalam 1 menit si A akan ada 80 ketukan. Nah, dan jika si B memainkan musik dengan tempo 160 BPM, maka dalam 1 menit terdapat 160 ketukan. Tandanya lagu yang dimainkan si B akan jauh lebih cepat temponya. Berikutnya yakni pembagian tanda tempo. Tanda tempo sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yakni tempo lambat, yang kedua yakni tempo sedang, dan yang terakhir yang ketiga adalah tempo cepat. Berikutnya yakni nada tinggi dan nada rendah. Selain yang tadi yaitu tempo, musik juga memiliki komponen yakni nada tinggi dan nada rendah. Nada yakni yang berarti bunyi yang beraturan, terdiri dari nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Dalam not angka terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari rendah sampai ke tinggi. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah, sedangkan nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Seperti yang anak-anak tahu, yaitu semakin ke kanan akan semakin tinggi nadanya. Misalkan kalau kita pakai alat musik pianika, nada do pada paling kiri akan berarti nada rendah, sedangkan yang paling kanan berarti nada tinggi. Seperti yang saya katakan tadi, semakin ke kanan akan semakin tinggi nadanya. Coba kita mainkan. Ini do yang nada rendah ya. Sedangkan nada do yang tinggi bunyinya seperti ini. Gitu. Sekian. Ya, selanjutnya kami akan menampilkan slide PowerPoint dari notasi angka. Notasi angka dari lagu Bintang Kecil yang akan diperjelas lagi oleh Saudara Alditya. Saya serahkan ke Saudara Alditya. Nah, anak-anak sudah lihat kan share screen yang Bapak bagikan ini untuk notasi angka dari lagu Bintang Kecil. Nah, sekarang nih Bapak mau ngajarin Loli, Ikrom sama Aci baca notasi angka dari lagu Bintang Kecil nih. Perhatiin cara Bapak ya. Nanti Bapak bakal minta anak-anak semua untuk praktikin nih ya. Untuk temponya sendiri ya anak-anak, tempo untuk lagu Bintang Kecil ini dia sedang ya, jadi nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan juga. Nah, Bapak langsung aja contohin ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Sol, mi, re, do, si, re, do, si, la, sol.
la, si, do, sol. Do, mi, sol, mi, do, re. Sol, mi, re, do. Mi, sol, mi, re, do, la. La, do, la, sol. Sol, mi, fa, re, la, si, do. Nah, itu tadi ya cara membaca notasi angka dari lagu Bintang Kecil. Nah, sekarang Bapak mau minta anak-anak coba nih sekarang ya, baca notasi angka dari lagu Bintang Kecil. Nah, yang pertama Bapak mau denger siapa ya? Naikrom, ayo Naikrom. Silakan Naikrom, baca ya. Langsung Ikrom, langsung. Coba. Naikrom ada beberapa kesalahan Naikrom ya, di nada-nada tingginya rada goyang. Harus latihan lagi Naikrom nih. Coba sekarang Bapak mau denger Nak Lolita, Nak Lolita, Nak Loli. Jangan tidur Nak Loli, ayo. Coba baca Loli. Nak Loli. Udah bagus Nak Loli, udah bagus, sudah lebih bagus daripada Ikrom tadi ya. Tapi harus mesti latihan lagi. Nah, coba terakhir Aci, coba gimana Aci? Coba Aci. Aci bagus. The best Aci, luar biasa Aci bacanya ya. Nah, sekarang nih kan tadi Bapak udah contohin, terus anak-anak juga udah coba belajar baca notasi angka dari lagu Bintang Kecil ya. Nah, sekarang Bapak kasih tugas untuk anak-anak semua di rumah ya. Sekarang anak-anak Bapak tulis di buku latihannya, tulis nada tinggi dan nada rendah yang terdapat di lagu Bintang Kecil ini. Ditulis ya, mana di bagian mana dia nada tingginya, di lirik yang mana dia nada tingginya, atau di nada yang di notasi yang mana yang disebut nada tinggi. Itu nanti ditulis ya di buku latihannya. Nah, silakan nih Bapak kasih waktu 15 menit. Ayo mulai dikerjakan. Yuk Aci, jangan nganggur aja. Ayo kerjain. Bapak awasi dari sini ya. Dikerjain. Nah, udah ya? Sudah kayaknya nih. Gimana Aci? Udah Aci? Loli? Udah? Ikrom? Oke. Luar biasa anak-anak Bapak nih. Nah, sekarang kan tadi udah dikerjain nih. Udah anak-anak Bapak udah coba cari mana nada tinggi, mana nada rendah dari notasi angka lagi Bintang Kecil ya. Sekarang Bapak mau denger gimana hasil tugasnya tadi itu. Coba dibacain gimana hasil tugasnya dulu, mulai dari, kalau yang tadi dimulai dari Ikrom, sekarang dari Aci. Yuk Ci, gimana Ci? Nah, oke, udah betul Aci udah betul ya. Jadi itu dan untuk nada tingginya itu, tengahnya juga itu. Coba gimana hasilnya untuk Loli? Coba Loli bacain hasilnya. Sudah betul juga, pinter Loli. Nah, coba Ikrom sekarang dibacakan hasil tugasnya gimana? Ikrom juga bener, emang pinter anak Bapak, emang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua anak-anak. Nah, oke. Tadi kan anak-anak sudah belajar membaca notasi angka, terus udah berhasil nentuin nih mana nada tinggi, mana nada rendah dari notasi angka lagu Bintang Kecil ya. Sekarang kita coba ulang ya. Kita coba ulang belajar baca notasi angka lagu Bintang Kecil ya. Yuk kita coba sama-sama. Yuk Ikrom, Loli sama Aci, yuk kita sama-sama ya. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Sol, mi, re, do. Si, re, do, si, la, sol. La, si, do, sol. Do, mi, sol, mi, do, re. Sol, mi, re, do. Mi, sol, mi, re, do, la. La,
sol, mi, fa, re, la, si, do. Yeay, luar biasa. Pinter emang anak-anak bapak. Nah, kan tadi tuh notasi angkanya. Nah, coba kita sekarang nyanyiin lagu Bintang Kecil ya. Kan tadi udah tahu nadanya kayak gimana ya. Batuk bapak. Kita nyoba nyanyi lagu Bintang Kecil. Yuk sama-sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Yeay, tepuk tangan. Luar biasa memang anak-anak bapak. Pinter. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai tempo beserta jenis-jenisnya yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekarang saya akan menyimpulkan tentang apa yang sudah kalian pelajari tadi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada di antara kalian yang ingin menyimpulkan hasil dari pembelajaran tadi? Jika ada, silahkan unjuk diri. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Kesimpulannya sangat bagus. Oke anak-anak, jadi sekarang Ibu akan menyimpulkan kembali tentang apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi mengenai tempo dan nada beserta jenis-jenisnya. Nada adalah tinggi rendahnya musik, sedangkan tempo yaitu cepat lambatnya irama. Nada lebih fokus pada tinggi rendahnya suara, sedangkan tempo fokus pada cepat lambatnya ketukan. Tanda tempo terdiri dari beberapa jenis, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo tinggi. Tempo lambat sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu largo. Largo ini sangat lambat, berdurasi 40-48 ketuk per menit. Yang kedua ada lento. Lento ini lambat dengan durasi 48-52 ketuk per menit. Kemudian grave. Grave ini lambat dan muram. Grave terdiri dari 52-56 ketuk per menit. Kemudian yang terakhir adagio. Adagio ini sedikit lebih cepat dari largo. Adagio sendiri berdurasi 56-58 ketuk per menit. Itulah tadi jenis-jenis dari tempo lambat. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tempo sedang. Tempo sedang terdiri dari andante. Andante ini layaknya orang berjalan, yang berdurasi 68-76 ketuk per menit. Kemudian andantio. Andantio ini lebih cepat dari andante. Andantio sendiri berdurasi 78-82 ketuk per menit. Kemudian ada maetoso. Maetoso ini agung dan mulia, yang berdurasi 82-92 ketuk per menit. Kemudian ada moderato. Moderato ini sedang, yang berdurasi 92-96 ketuk per menit. Itulah tadi jenis-jenis dari tempo sedang. Kemudian selanjutnya kita beralih ke tempo tinggi atau tempo cepat. Tempo ini terdiri dari allegretto. Allegretto ini agak cepat dan riang dengan durasi 96-104 ketuk per menit. Yang selanjutnya allegro. Allegro ini cepat dan riang. Allegro sendiri berdurasi 120 atau 132 ketukan per menit. Selanjutnya vives. Vives ini hidup dan riang dengan 156-172 ketuk per menit. Yang terakhir ada prestissimo. Prestissimo ini sangat cepat dengan 220-240 ketuk per menit. Nah anak-anak, itulah tadi kesimpulan dari apa yang disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Baiklah anak-anak, karena tadi kami sudah menyampaikan semua materi, apakah ada di antara kalian yang ingin bertanya? Bagi yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Oke, ternyata tidak ada yang bertanya. Baiklah anak-anak, karena sekarang kita masih dalam pembelajaran online, Ibu Guru harap anak-anak tetap semangat dan jangan putus asa. Dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Agar kita semua tetap sehat dan terhindar dari pandemi COVID-19,
Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bisa mencegah atau menimbulkan penyakit tersebut, misalnya dengan mengurangi kegiatan di luar rumah, menjaga jarak, dan tetap menggunakan masker jika hendak keluar rumah. Dan jangan meludah sembarangan. Dan rajinlah berolahraga agar tubuh kalian tetap sehat dan bugar. Baiklah anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah berakhir, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kami mengenai tempo dan jenis-jenisnya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.